Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Bicara karena bicara butuh ruang. Pada episode kali ini saya Unsin Prawirtama akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah kerennya dari episode sebelumnya. Nah, anak FISIP juga pasti udah nggak asing lagi dengan orang di depan saya ini. Gimana kalau kita langsung kenalan terlebih dahulu? Halo Bang, dengan siapa dan dari UKM mana nih? Teman-teman pasti udah nggak sabar lagi nih mau tahu. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama dari Prodi S1 Jurnalistik angkatan 2023. Di sini saya diamanahkan sebagai ketua umum ya di UKM IMC FISIP KBM Unip, dan ketua umum ini disebut dengan Amir di IMC FISIP KBM Unip ini. Nah, sebenarnya MCT itu apa sih? Mungkin masih banyak dari mahasiswa dan penonton setia kita yang belum tahu dan mau tahu tentang MC. IMC ini singkatan dari Intellectual Muslim Community, yang mana sebuah UKM yang bergerak di bidang kerohanian. Jadi di sini berfokus pada sebuah perubahan di mana yang tadinya sebenarnya kita merekrut orang-orang yang ingin selalu berubah menjadi lebih baik lagi, bertumbuh menjadi lebih baik, yang tadinya mungkin kurang arah atau kurang terarah. Nah, jadi dengan masuk IMC ini kita bisa memperbaiki diri, melihat soft skill dan hard skill mana yang akan kita tempuh kan. Semisal seperti maba yang baru masuk, belum terdapat organisasi atau apa, nah, itu boleh banget untuk join IMC, karena dengan masuk di Intellectual Muslim Community ini kita bisa kita dicarikan step by step untuk melangkah lebih baik lagi. Kita juga dibuatkan min map dalam per semesternya, jadi lebih terarah lagi. Dan juga enggak hanya untuk dunia kampus saja ya, prestasi-prestasi yang untuk ini kita capai, ingin kita tingkatkan, nah itu bisa juga, karena enggak hanya berfokus pada bidang kajian saja, bidang keislaman saja. Itu kita ada beberapa KTI, karya ilmiah dan lain sebagainya, lomba puisi juga. Terus yang pasti poin utamanya kita mengajak dan merekrut kembali kan, seperti halnya di dunia saat ini, bahkan Indonesia banyak yang Islam namun belum banyak melakukan ibadah-ibadahnya, atau dalam rangkaian kita hanya Islam saja gitu kan. Jadi lebih ke menekankan bahwasanya Islam yang baik tuh yang bagaimana, jadi jangan melupakan akidahnya gitu kan. Untuk ya setidaknya mengingatkan lagi lah, karena di IMC ini tempatnya mengingatkan dan saling mengingatkan gitu kan. Wah, saya penasaran nih, gimana sih sejarahnya MC bisa terbentuk? Oke. IMC ini terbentuk sejak sebelumnya komunitas dulu ya, namanya di FKIT. Jadi FKIT ini Forum Kerohanian Islam Terpadu di tahun 1998. Jadi sebelum menjadi UKM, IMC ini komunitas FKIT yang 2 tahun setelah itu baru diresmikan menjadi UKM, itu di tahun 2003. Nah, di 2003 IMC berganti nama, yang tadinya FKIT Forum Kerohanian Islam Terpadu menjadi UKM Rohis FISIP. Jadi dulu IMC belum menjadi IMC, namanya masih UKM Rohis FISIP. Nah, setelah berganti lagi namanya itu di tahun 2005 menjadi IMC. Nah, IMC ini Intellectual Muslim Community di tahun 2005 ya, itu
kalau dulu kan ejaannya mungkin belum berganti kan. Jadi intelektual Muslim itu O-nya itu langsung Muslim. Muslim community. Dulu Muslim kan, Muslim dulu tuh. Terus di 2020 ke sini berubah, disempurnakan lagi menjadi intelektual Muslim community. Lebih di bahasa Inggris versi yang terkini mungkin kan. Jadi nama itu sampai 2025 saat ini menjadi intelektual Muslim community. Dan seiring dari perubahan itu juga ada siklus perubahan ini ya, jaket. Dulunya berubah-ubah ya. Kalau awal itu sebelum merah sama abu-abu, ini bolak-balik kan. Di depan ini merah dan di baliknya ini hitam. Jadi jaket IMC ini mempunyai kelebihan lah, dibolak-balik bisa. Terus juga sebelumnya tuh berwarna oranye hitam sama merah ini kan. Dan sekarang berubah menjadi abu-abu hitam dan juga merah. Untuk merah ini merah marun itu menandakan lambang keberanian. Lambang keberanian. Iya. Mungkin itu sejarahnya yang saya ketahui. Menarik banget ya ternyata MC itu. Kalau di MC itu ada bagian atau bidang-bidang tertentu nggak? Oke, kalau di IMC ini sendiri terdapat 6 bidang gitu ya. Yang pertama ada kaderisasi, kewirausahaan, studi Quran terpadu, terus kajian dakwah Islam, ada kestari, dan satu lagi yang keenam itu keputrian. Nah, di mana keenam ini memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Seperti untuk perekrutan, penjagaan dan lainnya itu ada di kaderisasi. Studi Quran terpadu, kita ingin mempelajari lebih dalam tentang Islam, Al-Quran dan hadis dan sebagainya, itu bisa di studi Quran terpadu. Kajian dakwah Islam ini juga termasuk bidang syiar, yang mana sebagai medianya IMC, baik itu pamflet, kegiatan-kegiatan lainnya, videografer, dan tentang ke dalam media itu di kajian dakwah Islam. Selanjutnya ada kewirausahaan, di mana kewirausahaan ini untuk sebagai dapurnya, yang mana keekonomian atau keuangan organisasi itu jualan-jualan seperti itu kan di kewirausahaan. Terus ada lagi kestari, pengelolaan surat masuk, surat keluar itu ada di kestari, dan juga penjagaan sekre, peremajaan sekre itu ada di kestari. Selanjutnya yang terakhir yang keenam ada keputrian, yang dimana keputrian ini dikhususkan pada perempuan-perempuan yang ingin tumbuh dan berubah menjadi lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Mungkin dari IMC ke-6 bidang ini akurat untuk dimasuki dan diminati untuk menjadi tumbuh lebih baik itu tadi. Setiap UKM pasti punya proker ya Bang, pasti dong. Nah kalau di MC ini proker unggulannya apa aja Bang? Kalau proker unggulan tuh setahun ke tahun ada Gema IMC ya. Gema IMC ini adalah generasi Muslim, generasi emas intelektual Muslim community. Nah, Gema ini ibarat kata kalau misalnya disnatalisnya gitu. Nah, euforianya IMC ada di Gema IMC. Di sini nggak hanya melibatkan semuanya kan, tapi seluruh, biasanya se-Universitas Bengkulu itu ada undangan, dan juga kegiatannya perlombaan semacam itu. Juga untuk mengundang alumni kan, dan kegiatannya mendatangkan pemateri nasional. Namun di tahun ini belum bisa terjalankan itu kan. Pada dasarnya organisasi kampus itu mempunyai fungsi, salah satu adalah kontribusi dan program sosial. Pertanyaannya, bagaimana sih MC dalam bersikap atau bertindak atas fenomena atau gejolak sosial yang terjadi di masyarakat? Oke. Kalau fenomena yang terjadi di masyarakat, dari saya pribadi sebagai Amir IMC,
jika ada terjadi musibah atau apa kami juga mengadakan donasi kan. Kami buka donasi untuk itu membantu ke lapangan, dan yang selalu di UKM IMC laksanakan tuh bela Palestina, dan yang dimana itu sosialnya sangat tinggi kan, udah bukan hanya di nasional saja bahkan internasional. Seperti kita berjalan bersama-sama kan, untuk keliling bersama membela Palestina, bahkan mendemo juga, demonstrasi juga kami kerahkan di situ. Karena kenapa? Sebuah keburukan atau kejahatan itu kalau tidak ada suara yang mau menyuarakan, maka akan hilang begitu saja. Jadi tetaplah tumbuh suara-suara yang tetap menegakkan keadilan itu. Kalau ada satu kata kunci yang bisa mendeskripsikan organisasi IMC, pada kata kunci itu apa dan mengapa? Oke, ini kata kuncinya boleh satu atau dua? Bisa dua. Oke, kalau di IMC yang bisa mendeskripsikan rumah peradaban. Jadi di mana rumah peradaban ini, IMC bukan tempat hanya satu ketika itu kita di kampus saja. Rumah peradaban ini adalah tempat untuk mengajak dan diajak selalu tumbuh untuk menjadi ke arah lebih baik. Mungkin yang dulunya atau masih merokok, yang dulunya masih bolos-bolos, atau yang dulunya masih ini, dengan di sini kita selalu diingatkan kan. Yang mana seperti saya sampai bahkan ditanya kan, dulu tuh udah makan belum deh gitu kan, pas awal-awal maba tuh. Jadi di sini tuh apa ya, kadang juga sampai udah sholat subuh belum, ditelepon kan, sholat dulu aja. Jadi untuk menekankan bahwasanya yang mana wajib dan yang mana sunnah dan yang mana yang tidak harus dikerjakan itu ada. Jadi untuk itu di dalam rumah peradaban ini tidak hanya sekali saja kita ada di sini. Rumah peradaban ini akan terus tetap ada sepanjang masa, selagi jiwa-jiwa yang ingin terus tumbuh ke arah yang lebih baik ini ada. Maka IMC salah satu menjadi pelopor utama untuk perubahan lebih baik itu. Di Indonesia, khususnya di dunia kampus, terjadi sebuah fenomena yang mana para mahasiswa mengalami penurunan minatnya dalam berorganisasi. Strategi apa yang digunakan MC untuk menggiat atau merekrut atau membangkitkan kembali minat organisasi tersebut, khususnya di organisasi MC? Menurut bagian ketua umum di organisasi, menjadikan ketua itu lebih baik mengatur atau diatur, pelajar mengatur diri sendiri. Ini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama tadi terkait merekrut. Nah, untuk terkait merekrut sendiri, kita sudah ikhtiar sebisa mungkin yang kita lakukan, seperti sounding ke kelas ya kan, buat share pamflet, video, dan ajakan lainnya. Tapi balik lagi, kemauan dan keingintahuan seseorang itu nggak bisa dipaksakan. Kembali lagi ke diri masing-masing. Jika ingin menjadi orang yang berbeda, maka teruslah berbeda, sehingga pembeda itu akan menjadi hal yang lebih baik nantinya. Dan terkait bagaimana saya untuk merekrutnya, itu seperti sama saja seperti UKM yang lain untuk merekrut. Cuman sedikit setiap tahun ke tahun itu selalu mengalami penurunan minat dalam keorganisasian. Jadi mungkin bisa salah satu kebijakan dari pihak birokrasi baik fakultas maupun universitas itu lebih ditekankan, atau mahasiswa diwajibkan mengikuti organisasi ya. Itu boleh di up kembali agar bagaimana mahasiswa yang baru ini bisa melihat, oh berarti harus ada organisasi yang bisa diikutin, jangan hanya kupu-kupu. Kebanyakan yang kuliah pulang ini dia hanya menghabiskan waktunya di kosan, dan alangkah sangat miris lah jikalau
sebuah mahasiswa baru nih hanya masuk kuliah habis itu pulang kan. Selanjutnya yang terkait tentang apa tadi yang kedua ya? Yang keorganisasian. Bagaimana sebuah ketua? Ya, sebuah belajar mengatur diri sendiri. Oke. Sebagai Amir YMC ini sebenarnya introspeksi dalam diri sendiri. Kita sebagai ketua tidak harus selalu mengatur. Kita sebagai ketua tidak harus selalu ingin dimenangkan. Sebagai ketua, ya, sebagai Amir tidak harus selalu mereka harus menurut pada kita. Jadi selayaknya yang saya baca bahwasanya seorang pemimpin adalah pelayan. Jadi kalau dari saya pribadi untuk menjadi Amir YMC ini adalah sebagaimana kedekatan kita kepada anggota dan BPH. Karena jika kita sudah mendekat pada BPH dan anggota, kita bisa jika kita yang minta tolong, mereka akan ikut serta kepada kita. Dan juga kita jika mengajak dengan lemah lembut dan pelan, maka hatinya lebih tertarik. Namun jika kita mengajaknya langsung kasar atau kita selalu berperan kasar, amarah, ego tinggi dalam sebuah kepemimpinan, maka kembali lagi, ngapain mau masuk situ? Ketuanya aja marah terus misalnya kan gitu. Jadi kalau dari saya pribadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sebuah pemimpin adalah pelayan. Maka untuk itu pemimpin yang baik adalah sebagaimana mereka bisa berbuat sikap untuk melayani anggota-anggotanya. Apa nilai pribadi yang kamu bawa dalam menjalankan kepemimpinan dan keorganisasian? Oke, nilai pribadi yang saya bawakan ke dalam kepengurusan IMC ini yakni untuk disiplin. Ya, mungkin memang banyak dari BPH dan anggota belum bisa mendisiplinkan diri, termasuk saya sendiri kan. Namun kita ada upaya dan usaha untuk selalu berusaha. Disiplin, terus kejujuran, dan juga berkabar. Karena jika BPH di dalam grup atau anggota itu tidak ada kabar, seperti sepi gitu kan. Padahal kita bertanya kabar seseorang itu sangat penting gitu. Dalam arti kenapa? Dengan kita bertanya kabar tuh yang kita tanyakan kabarnya, mereka merasakan aku diperhatikan. Dengan itu kita juga bisa minta tolong ke mereka, mereka juga bisa lebih dekat dengan kita. Jadi poin utamanya untuk ini tadi disiplin dan jujur, serta disiplin, jujur, serta untuk saling tolong menolong itu tadi. Oh iya. Jika sebuah organisasi itu diibaratkan sebuah buku cerita, dan bab mana yang saat ini sedang Anda tulis, dan bagaimana bab itu menentukan bab selanjutnya? Oke. Jikalau IMC ini adalah sebuah buku, akan diletakkan di mana? Ya. Kalau dari jawaban saya, IMC saya letakkan di pertengahan. Karena bab-bab sebelumnya, sebelum saya masuk IMC, saya adalah orang yang tidak baik gitu. Saya adalah orang yang juga malas-malasan gitu. Saya juga orang yang sukanya belum memiliki planning dan mungkin ngawur lah. Jadi dengan saya bergabung dengan IMC, dibina dan dijaga oleh kakak-kakaknya, saya lebih terarah. Dan kenapa saya letakkan di tengah? Karena dengan pertengahan itu saya berubah. Saya bukan dari pesantren, saya juga bukan yang dari keluarga paham agama. Saya juga orang yang biasa, orang awam. Dan mengapa saya letakkan pertengahan? Karena dengan pertengahan jalan saya ini, YMC akan terus berkembang, dan sampai kapanpun rumah peradaban UKM YMC ini akan terus ada. Karena setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
Jadi kalau saya pribadi letakkan IMC ini di bagian tengah, karena seperti ibarat kata saya tertolong dari keterpurukan yang setelah saya lakukan selama sebelum masuk IMC, mungkin itu. Nah, dan harapan nggak yang mau disampaikan kepada para pemimpin fakultas dan kepada mahasiswa? Oke, untuk harapan dari saya, harapan saya untuk pada birokrasi FISIP ya, untuk yang pertama tadi ya, karena sudah ada sekre ya kan, untuk disegerakan serah terima sekre tersebut ya. Setelah itu fasilitas yang memang benar-benar harus dijaga kan, mungkin sering hilang atau apa, segera untuk dipasangkan CCTV di gazebo dan lainnya. Serta untuk di parkiran ya kan, saya melihat dari teman-teman ada beberapa mahasiswa tuh yang jatuh ataupun jatuh terluka karena parkiran kan. Parkiran tuh karena akar pohon tuh semakin tinggi, jadi papling block yang di parkiran meningkat naik ke atas sehingga berlubang di dalam parkiran itu. Mungkin beberapa yang sangat urgent tersebut boleh untuk segera diinikan kan. Dan terkait fasilitas tadi ya, untuk sekre itu sangat dibutuhkan sekali, yang mana sekre yang saat ini yang IMC di belakang dekanat itu sudah banyak keramik yang lepas dan juga lampu yang mati serta bocor. Mungkin untuk bisa disegerakan serah terima sekre baru tersebut. Sebelum ditutup, boleh nih Bang sampaikan closing statement kepada teman-teman sekalian. Oke, saya ingin mengajak teman-teman semua bahwasanya hidup di dunia yang fana ini hanya sekali. Selalu bertumbuh dan berproseslah. Salah satunya di rumah peradaban. Rumah peradaban tidak akan pernah berhenti selagi kemaksiatan ada merajalela di dunia ini. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua, terlepas dari dimanapun organisasinya, yang penting untuk satu keyakinan, pegang tauhid kalian, jaga iman dan laksanakan akidah, dan ibadahnya jangan ditinggalkan. Mungkin untuk memperkuat Indonesia menjadi bangkit kembali, salah satunya tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan kita. Nah, jadi jangan lupa selalu tumbuh dan berproses, karena orang yang bermalas-malasan akan begitu-begitu saja. Jadi selalu jangan pantang menyerah, jangan pantang mundur, selalu ada min mapping dalam melaksanakan segala upaya dalam bentuk kebaikan. Mungkin cukup itu. Pertanyaan terakhir nih Bang, bagaimana cara gabung di IMC? Oke, kalau cara bergabung di UKM IMC ini setelah melihat dari ADART yang di IMC ini ada dua. Yang pertama, secara umum IMC bisa membuka bergabung, orang-orang yang ingin bergabung bisa join di Oriaba UKM IMC. Dan yang kedua, meskipun sudah tertinggal kan UKM Oriabanya, boleh ketika ada kajian-kajian UKM IMC, kajian kegiatan tentang bedah buku atau kajian bulan Ramadan atau buka puasa bareng, di dalam mengikuti kegiatan kajian ini itu bisa juga terrekrut dalam IMC dengan melalui kajian. Jadi kalau lewatnya ini ada dua, yakni yang pertama Oriaba dan yang kedua mengikuti kajian. Untuk yang orang tertinggal tadi ya, jadi bisa nanti yang ingin bergabung melalui kajian-kajian yang ada dilaksanakan oleh UKM IMC. Demikian podcast Ruang Bicara pada hari ini. Sampai jumpa di episode Ruang Bicara berikutnya.